Dulu kami menyebutnya sebagai apa? Membagi ilmu saja, ilmu jurnalistik, ilmu sastra, ilmu teater dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Toto Istiradik, sahabatnya Golagong. Minta waktu sebentar saja karena ini momen penting pelepasan Duta Baca Indonesia Kang Golagong beserta beberapa relawan Rumah Dunia yang akan berangkat safari literasi Jawa, Bali, NTB, NTT. Sebelum kata literasi populer seperti hari-hari sekarang, bahkan involutif sebetulnya ya, involutif itu sudah terlampau banyak orang ngomong tapi nggak ngerti. Kami sendiri belum ngomong literasi, itu cerita seperti Salam, Hilman dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh Golagong. Yang diajak siapa? Saya. Walaupun nggak terlalu jauh ya, tapi penderitaannya sama persis seperti Salam itu. Belum ada kendaraan pribadi, naik bus ya, kemana-mana naik bus. Bahkan diawali dengan di Kota Serang sekitar tahun 88-an ketika kami menerbitkan antologi puisi bersama, kemudian dikelilingkan ke sekolah-sekolah tanpa satu kali pun menyebut kata literasi. Ternyata hari ini itu adalah awal mula kegiatan literasi. Dulu kami menyebutnya sebagai apa? Membagi ilmu saja, ilmu jurnalistik, ilmu sastra, ilmu teater dan sebagainya. Saya Golagong, Riz Revolta, almarhum, kelompok Azeta waktu itu namanya, keliling di Kota Serang. Kota Serang sendiri belum ada, masih Kabupaten Serang, dan Provinsi Bantennya belum ada, masih Jawa Barat. Jadi koordinasi ke Bandung, ke Jawa Barat juga sangat jauh, apalagi ke Jakarta dan sebagainya. Nah kemudian itu terus berlanjut, barulah kemudian Rumah Dunia lahir. Jadi sebetulnya kegiatan yang Golagong sekarang lakukan itu sudah jauh-jauh hari dilakukan. Cuma memang tidak dalam sebuah perayaan literasi ya. Karena kata literasi sendiri dulu belum dikenal. Orang nggak pernah menyebut kata literasi. Kalau menyebut literatur itu larinya ke sastra. Kalau sekarang ada literasi digital, ada literasi numerasi, ada literasi macam-macam lah, ada 8 kalau nggak salah. Saya sendiri nggak hafal karena nggak mau ngapal-ngapalin kayak gitu, yang penting melakukan sesuatu. Dan karena kebiasaan Golagongnya memang ada di situ, jadi begitu jadi Duta Baca Indonesia juga tetap melakukan hal seperti itu. Masih saja pergi, istilahnya berjalan kaki ya, walaupun pakai mobil dari Perpusnas atau pakai mobil siapa, tapi masih saja pergi berjalan kaki menemui ya, menemui publik, menemui orang-orang. Saya tadi sepakat sama Salam, oh ini ya, sepakat sama Salam, sepulang dari safari literasi Golagong harus masuk ke ranah kebijakan, baik di kota, provinsi, kalau nasional sudah lah ya gitu, harus masuk ke ranah kebijakan. Karena kalau tidak, apa yang disampaikan oleh Salam ya akan terus begitu. Katakanlah nanti setelah selesai Duta Baca Indonesia, Golagong digantikan entah oleh siapa, kalau dianya nggak senang jalan seperti Golagong nggak akan terjadi itu. Tapi memang dari sekarang kegiatan seperti itu harus masuk ke ranah kebijakan, sehingga siapapun yang di Duta Bacanya ada kegiatan yang part to partnya ada itu, kegiatan kelapangannya ada, kegiatan kebijakannya ada, penyusunan undang-undangnya ada dan sebagainya. Walaupun itu tugas berat buat Golagong karena Golagong mainnya nggak di situ, mainnya nggak di ranah kebijakan. Dia emang nggak bisa nego-nego gitu, nggak bisa, sulit sekali karena orangnya praktis. Maka yang
bisa dia lakukan dan akan berhasil adalah melakukan perjalanan memang gitu. Tapi mau tidak mau Golagong harus sepulang dari sana, sebelum perjalanan safari literasi lagi, masuk ke ranah kebijakan, masuk ke para pegawai itulah gitu ya, karena para pegawai itu memang cuma bisa ngomong literasi tapi nggak paham sebetulnya literasi. Hari ini silahkan cek, setiap hari kata literasi itu dibunyikan oleh banyak orang tapi sebetulnya nggak paham apa gitu ya, makanya saya bilang ke beberapa orang kata literasi ini sudah involutif, sudah terlalu banyak diucapkan tapi juga begitu-begitu saja. Indeks masyarakat gemar membaca juga sama seperti dulu, rating masyarakat kita dalam hobi membaca juga sama seperti dulu, tetap aja nggak bergerak gitu, nggak bergerak karena apa? Di kebijakannya memang belum. Jadi baru sebatas pegiat-pegiat komunitas yang militan itu, dan persis seperti Kang Abdul Salam, nggak diperhatikan mereka. Saya ASN ya, tapi secara jujur mengatakan memang nggak kesentuh itu. Adanya tuh di area perayaan, pesta, festival baca, festival ini. Setelah itu kembali ke rumah selesai lagi, nggak ada lagi perubahan. Setelah ada perayaan pulang ke kantor selesai lagi. Jadi tugas berat Golagong tuh sebetulnya bukan di safari literasinya, karena itu sesuatu yang sangat biasa di rumah dunia. Teman-teman tadi sudah cerita banyak, tapi masuk ke ranah kebijakannya itu. Kemarin pernah dicoba untuk perbukuan misalnya, nah, tapi juga kemudian tidak berlanjut ya, karena memang berat perjuangan di ranah itu, mulai dari undang-undangnya, perda di tingkat provinsinya, perda di tingkat kabupaten kotanya, sampai ke perwal perbuknya itu payung hukumnya belum tersedia secara memadai. Padahal pegawai itu kerjanya harus berdasarkan payung hukum itu. Kalau kita kan enggak, kalau kita jalan-jalan saja gitu. Tapi kalau mereka bekerjanya harus ada payung hukumnya, kalau enggak pasti mereka akan sulit ya. Jadi mereka tidak salah nggak melakukan apa-apa karena payung hukumnya memang nggak ada, perintah instruksi untuk melakukan itunya nggak ada gitu. Kalau dilakukan malah kemudian keliru dan seterusnya ya, karena anggarannya harus diaudit dan seterusnya. Kalau komunitas kan anggaran sendiri ya, riungan sendiri, kumpulkan sendiri, auditinya sendiri dan sebagainya, nggak masalah gitu. Tapi kalau uang formal, uang rakyat ya harus ada audit dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sepulang dari sana masuk ke ranah kebijakan itu, di tingkat kota bagaimana, di tingkat provinsi bagaimana dan seterusnya. Kalau nasional sih sudah cukup, undang-undangnya sudah ada dan seterusnya ya. Tinggal turunannya itu ke bawahnya itu yang di masing-masing daerah belum ada. Tapi apapun itu, safari literasi memang kegiatan yang jadi ikon Mas Golagong, ikon rumah dunia, bahkan bisa disebut ikon Serang ya. Kalau di luar Serang, kalau menyebut literasi pasti ke sini, nggak kemana-mana gitu, karena memang ikonnya, seluruh kegiatannya memang rutin kita lakukan di sini. Jadi tenang Lam, nanti pulang dari safari literasi yang ini nggak adalah penderitaan, seharusnya memang nggak ada lagi penderitaan para pejalan kaki literasi itu ya. Kita sebutnya pejalan kaki literasi gitu, walaupun naik mobil sebetulnya jalan kaki gitu. Itu saja, mudah-mudahan kegiatan hari ini jadi berkah, karena Kang Golagong sedang menjalankan amanat dari rakyat Indonesia, karena beliau terpilih sebagai duta baca Indonesia. Jadi ini memang amanat yang harus diemban. Mudah-mudahan sehat, kembali selamat, pulang ke Serang pada waktunya dan kemudian melanjutkan program kegiatannya lagi.